وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Para pejuang-pejuang jamaah dulu, para pejuang-pejuang sosmed, ya, para generasi-generasi unggul yang dulu membela mati-matian lah bahasanya, membela dengan sungguh-sungguh, dengan hujahnya melawan orang-orang yang dianggap menyerang jamaah, Quran hadis jamaah atau Islam jamaah, 354 Jokam 354 itu sekarang banyak malah justru berbalik sekarang menjadi penyeru. Saya katakan penyeru, bukan musuh ya, jangan musuh. Kita menyeru dan ganti arah untuk berusaha menyadarkan saudara-saudara tua kita, dan semoga Allah memberikan jalan yang baik. Artinya kita hanya berusaha semaksimal mungkin, adapun semuanya adalah hasilnya dari Allah Subhanahu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan hidayatul iman, kenikmatan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kepada semua sahabatku yang ada di dalam Jokam, semoga senantiasa selalu diberikan bisa berpikir, bisa berangan-angan tentang kebenaran agama Islam yang sebenarnya bagaimana. Bagi saudara-saudaraku yang telah hijrah, yang telah keluar dari Jokam Islam Jamaah 354, semoga semakin mantap, semakin kuat, semakin istiqomah, semakin menambah ilmu, dan semakin semangat untuk berdakwah. Dan bagi kaum muslimin, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang bukan mantan ataupun bukan saudara tua kita Jokam, semoga tercerahkan, semoga mengerti, semoga faham maksud dari kami semua. Para mantan telah menyampaikan, menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kita jauhi, hal-hal yang perlu kita takuti. Artinya takut itu jangan sampai saudara kita sendiri, saudara, tetangga, dan sebagainya mengikuti golongan ini atau aliran 354 Jokam ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, semakin hari kita mendapatkan berita-berita yang luar biasa, semakin hari mendapatkan informasi-informasi, bukan atas kegembiraan karena sebuah kesombongan, bukan, namun suatu kesyukuran bahwa setiap hari, setiap saat Allah telah menunjukkan beberapa banyak orang-orang yang telah mulai sadar atau mulai kuat atau semangat di dalam berdakwah. Dimulai dari mungkin Majendang yang sampai sekarang belum selesai, dan kemarin alhamdulillah kayaknya Pak Jenderal Nur Faizi juga langsung turun. Kemudian digempurlah tembok-tembok yang sudah yang dipakai untuk menembok masjid ke jalan ya, terus ditembok oleh warga-warga Jokam 354 Islam Jamaah. Lalu kemarin didatangkan alat berat untuk dirusak, dan akhirnya kaum muslimin bisa memasuki area masjid kembali. Mulai dari banyaknya kawan-kawan yang sudah menyadari, banyaknya bunglon-bunglon yang terus-menerus meningkat, dan banyaknya orang-orang yang berakal sehat, berakal waras, dan berakal selamat untuk selalu kritis terhadap agama ini, terhadap agama yang ditetapi oleh Islam Jamaah, artinya keyakinan Islam, yang mana keyakinan Islam ini adalah tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih.
Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kemarin sebelum video ini panjang videonya, mungkin terpanjang ya, mungkin insya Allah termasuk yang terpanjang, termasuk ada beberapa video yang panjang. Kemarin saya memposting, dari admin memposting, yaitu Ustadz Yayan Muhyiddin, insya Allah Ustadz Yayan Muhyiddin dari Karawang. Beliau menceritakan panjang lebar tentang perjuangan beliau di dalam Cukam, kemudian sampailah kemudian beliau hijrah, yang mana sekarang sudah bertempat di mana itu, di Singapura. Beliau ini adalah termasuk paku bumi ya, kalau kita tahunya misalnya Ustadz Khalil, Syekh Khalil, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Taufik, Syekh Fatah, dan beliau juga termasuk di situ. Cuman beliau banyak di luar negeri, jadi kita tidak begitu mengenal. Tapi sebenarnya beliau dalam daftarnya daftar paku bumi. Termasuk paku bumi itu apa? Paku bumi itu ada sebutan ulama-ulama pusat, ulama-ulama yang dinobatkan di pusat, yang disebut dengan paku bumi. Kalau kita melihat dari paku bumi itu sendiri, kalau kita lihat, boleh jujur kita melihat ya, tanpa menyebut nama ya, memang ada fak-faknya ulama, memang ada beberapa orang memang faknya ulama, termasuk yang 3 dimurtadkan itu memang dia memang ya kita katakan Pak, termasuk Pak Yayan itulah, itu memang faknya di ulama kalau saya lihat. Namun banyak juga yang hanya dilabeli paku bumi, namun keilmuannya juga ya 11-12 dengan kita lah, kita masuk kita yang ada di daerah itu sama-sama aja. Bahkan kadang-kadang kalah dengan penyampaian para mubalik di daerah, di kelompok ya, karena memang hanya didapuk lah, modal didapuk. Itu ada beberapa, saya tidak menyebutkan nama, tidak boleh menyebutkan nama. Namun Anda kalau tahu, kalau di pusat, kalau ngaji di pusat, kalau mantan alumni pusat, pondok alumni pusat seperti saya dan kawan-kawan yang mungkin yang nyimak itu juga banyak. Saya juga alumni pondok pusatnya, pusatnya banggalin. Jadi alumni pondok pusat itu bangga. Kita akan tahu janiki paku bumi. Namun ketika kita sudah terjun di daerah atau kita sebagai pelaku dakwah saat itu, ternyata ya ilmunya ya nun sewu ya 11-12 lah dengan kawan-kawan yang ada di daerah. Tapi kita tidak menafikan memang ada orang-orang yang memang faknya di paku bumi itu memang jiwanya jiwa ulama yang pinter, yang ya banyak lah. Banyak apa yang pinter ilmunya, banyak ilmunya juga ada, termasuk yang kita kenal, termasuk paku bumi yang justru malah banyak yang keluar. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Dari cerita-cerita Ustadz Yayan Muhyiddin ya, Yayan Muhyiddin, beliau termasuk pejuang jamaah yang gigih. Sebagaimana kita dulu ya, saya tertarik kepada pembahasan beliau itu ketika di tahun-tahun 2011 ya, kalau nggak salah saya mendengar ceritanya itu, ketika beliau sedang mengkanter orang-orang yang nggak senang jamaah, orang-orang yang nggak senang dengan perkembangan jamaah, dengan mungkin tulisan-tulisan yang ada di media sosial. Lalu beliau mengkanter dengan keilmuannya, dia mengantar, pokoknya belani jamaah lah. Belani jamaah, ternyata alat yang dipakai itu alat yang tidak disukai jamaah lah, gitulah bahasanya. Jadi untuk mengkanter itu kan kita harus kadang-kadang pada jamaah itu juga ilmu sing ora mangkul. Kadang kita dulu, saya sendiri juga sama, waktu kita masuk kuat doktrinnya ya, masih di dalam itu juga sudah masuk dalam rancah perdebatan itu. Kadang-kadang kita juga mencomot-comot kitab yang tidak pernah dimangkulkan. Itu jujur itu ya, jujur, hanya demi untuk membela hizbiyah kita. Kadang-kadang nggak dimangkulkan, kita ambil ucapan Ibnu Taimiyah, kita ambil ucapannya ulama ini. Padahal kita kadang-kadang kalau ditanya, jenengan apa wis mangkul? Lalu jawaban kita nanti paling-paling pokoknya sing memperkuat jamaah. Mangkul ramangkul ketika berhadapan dengan kawan-kawan yang menyerang kita, kalau dalam kata lain dulu namanya salafi lah. Kita kenal kalau dengar salafi itu kayak piye dan masan kayak piye nembien. Wah, ini musuh berat dulu namanya. Kita sekarang semua saudara lah. Semua saudara kaum muslimin semua. Jadi itu sama persis yang kita alami, Pak Ustadz Yayan. Saya juga dulu di tahun-tahun itu alhamdulillah dulu juga sama, kami juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mengkantor pernyataan mereka itu sebenarnya kita kalau bermodal dengan ilmu jamaah nun sewu kena kalah telak, kita tuh kalah telak.
Kita memang kalah saat itu. Namun karena kita punya etikat pokoknya jamaah piye carane kudu menang. Pokoknya jamaah piye carane kudu menang, mesti mbah-mbah biyen iki wis njupuk rujukane mung awake dhewe ngerti. Sehingga kita akan mencomot-comot kitab-kitab ya kira-kira lah kita bisa memperkuat lah diuncal kirono, dulu saya manifesto juga seperti kurang lebih. Maka tak heran dulu ketika ada kawan-kawan ketika saya hijrah ada yang inbox, akhirnya antum juga murtad juga. Yang katanya dulu sempat berdebat gitu, akhirnya terus kita keluar juga dikatakan akhirnya antum juga murtad juga. Ya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Artinya apa? Bahwa hujah-hujah jokam, hujah-hujah Islam jamaah, keilmuan Islam jamaah itu memang kalau kita boleh jujur memang minim sekali. Bermodal kafir, bermodal mengkafirkan seseorang selain golongannya, bermodal menganggap amalan orang lain tidak sah, maka kita akan mencari-cari rujukan agar cocok rawade diserang ning kono. Nah, itu yang terjadi. Begitu pula yang terjadi kepada misalnya Ustadz Yayan itu. Dan akhirnya kepada nanti kalau ketemu orang-orang yang kolot, memang ketika kita ketemu orang yang kolot, maka kita dianggap wah ini malah melu terpengaruh ini. Ini malah ikut-ikutan terpengaruh ini. Nah, saya dulu juga seperti itu. Bahkan saya kan banyak yang mengikuti dari jamaah-jamaah itu, banyak yang mengikuti, yang berteman kan banyak. Terus yang masih wani kita akeh kitab-kitab sing gak mangkul. Akeh sing gak mangkul dan sebagainya. Makanya ketika nun sewu, ini kan di depan saya itu ada banyak kitab ya. Nah, kalau bertamu di sini waktu masih jokam, orang-orang yang bertamu di sini sudah percaya. Oh, ini jelas sih. Ini wis mangkul kabeh karena ini dipasrai ulama. Sebagai ulamanya jokam dulu. Namun ketika kita keluar, apa yang mereka katakan orang-orang yang pernah bertamu di sini, orang-orang yang pernah melihat kitab-kitab saya lalu katakan, "Wow, bener. Ning omahe kok kitabe akeh. Kitab-kitab sing ora mangkul, aku curiga wisan." Aku curiga, maka saya katakan masyaallah muslimin hafizakumullah taala, para saudaraku buzzer yang ada di Jokam, dan ini insyaallah bukan hanya 1-2 orang ya, bukan saya dan Ustaz Yayan saja, insyaallah dari penyimak ini banyak. Dan kemarin juga ada yang datang dari sini, Mas Edi misalnya, SD yang dari Papua itu juga cerita, dulu itu saya pembela mati-matian di sosmed, namun suwe-suwe kok itu gak kuat, gak yakin dengan hujah saya. Akhirnya dia terpengaruh juga dan bahkan alhamdulillah sekarang sudah keluar. Dan itu insya Allah banyak dirasakan oleh kawan-kawan mubalek. Kawan-kawan mubalek yang ngerti di dunia media sosial yang saat ini hijrah juga merasa malu ya. Yang biar tak belani mati-matian ternyata seperti ini. Kadang kita itu pokoknya kecekel lah, hujahnya kecekel. Yang cocok saya ini jamaah cukup. Jamaah kata-kata jamaah wajibnya, tapi jamaah cukup. Dan itu saya melihat di di Facebook, di pengikut saya misalnya, itu juga banyak kawan-kawan yang modelnya seperti kita dulu, masih banyak. Comot sana, bahkan ada rasa kebimbangan, kebingungan sendiri, sehingga agak sopan, dia membantah dengan agak sopan. Tapi kita doakan biasanya seperti itu nggak lama lagi, insya Allah kita khususan bila orang-orang seperti itu suatu saat insya Allah akan dibukakan oleh Allah hidayah, hatinya bisa jelas, bisa kuat, sehingga mengikuti para jalan-jalannya salaful ummah, kebenaran-kebenaran tidak pada keterangan-keterangan syubhat. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, bisa kita simpulkan bahwa para pejuang jamaah dulu, para pejuang sosmed ya, para generasi unggul yang dulu membela mati-matian lah bahasanya, membela dengan sungguh-sungguh, dengan hujahnya melawan orang-orang yang dianggap menyerang jamaah, Quran hadis jamaah atau Islam jamaah. 354 Jokam 354 itu sekarang banyak malah justru berbalik sekarang menjadi penyeru. Saya katakan penyeru, bukan musuh ya, jangan musuh. Kita menyeru dan ganti arah untuk berusaha menyadarkan saudara-saudara tua kita, dan semoga Allah memberikan jalan yang baik. Artinya kita hanya berusaha semaksimal mungkin, adapun semuanya adalah hasilnya dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Mungkin demikian apa yang kita sampaikan, sedikit aja, nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama, sedikit kecuali ada urgent yang harus dijelaskan begitu panjang lebar. Tapi yang penting intinya bisa, ya obrolan ini semoga bermanfaat untuk menguatkan hati kita. Barakallahu fikum, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai